Sekarang masuk ke wajib haji yang keempat dan kelima, yakni melempar jumroh. Masih ada waktu kalem. Apa itu melempar jumroh? Melempar jumroh itu adalah ritual ibadah haji berupa kegiatan melempar batu yang kecil-kecil ke tiang yang disebut dengan jumroh. Jadi tiang itu namanya jumroh. Melempar jumroh teh melemparkan batu ke jumroh gitu. Jumrohnya lebih dari satu, ada 3 disebut jamarot. Jumroh, tiang jumroh gitu ya. Nah, tujuan dan makna. Tujuan mana melempar jumroh nih? Pertama, merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kadang non muslim itu menertawakan naon tinggal orang Islam maledogan tiang. Maledogan melempar tiang itu buat apa? Nanaonan, mereka tidak tahu, karena dari situ justru adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Wudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik. Jadi manasik itu contohlah dari aku. Itu yang telah dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, yang kedua, simbol penolakan dan pembangkangan terhadap godaan setan. Simbol. Karena asal usul dari ritual ini ialah hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang sangat kaya, kemudian menikah pertama dengan Siti Sarah, ya, menikah dengan Siti Sarah. Sewaktu muda, dari mulai bujang sampai sudah menikah, karena kaya, Nabi Ibrahim itu dermawan. Setiap tahun tidak kurang dari 1000 ekor kambing itu disembelih, dikurbankan, dan hasilnya disodakokan kepada fakir miskin tiap tahun. Kemudian 100 unta itu Nabi Ibrahim rutin minimal, sehingga setelah menikah Nabi Ibrahim teh 30 putra wae. Nah, 30 putra wae gitu. Nah, pada suatu kesempatan banyak orang yang memuji, hebat Ibrahim mah gitu. Keur beunghar teh dermawan. Teu kagok eta muncit 1000 domba dan sebagainya teu lebar. Nah, dalam satu riwayat yang berkata demikian itu adalah manusia. Dalam riwayat yang lain yang memuji itu adalah para malaikat. Hebat kau gitu. Kurban tiap tahun gitu. Ai Nabi Ibrahim nyarios kieu. Ini mah kecil, tong boro harta duniawi ieu, tong boro onta, jangankan unta, jangankan kambing. Seandainya saya punya anak pun akan saya kurbankan. Nabi Ibrahim pernah berkata demikian dulu. Nah, Nabi Ibrahim teh berkata demikian pertama karena beliau gak ngeh beliau akan punya anak, karena tidak punya anak wae tanya. Yang kedua, yang namanya manusia jika dipuji teh sok aya naonan. Sok aya gitu. Nama Nabi pun sama, karena sifat kemanusiaan, akan tetapi oleh Allah langsung ditegur. Itu ku Allah dimasukkan ke dalam nadar janji. Makanya kalau berkata jangan seenaknya. Bisi kalebet karena nadar. Bisi karena ari nadar kan janji ke Allah bukan kepada manusia. Nah, kemudian sekarang kita cerita setelah Nabi Ibrahim tidak punya anak dengan Siti Sarahnya, maka disarankan untuk menikah dengan wanita lain yang bernama Hajar. Gitunya rekomendasi di saha? Rekomendasi di Siti Sarah, karena salah satu khodamna Siti Sarah adalah Hajar, salah satu khodamna gitu, pembantuna. Nah, ditikah we. Tos ditikah pada usia kurang lebih 86 tahun, ada yang mengatakan 89 tahun, baru lahir seorang bayi yang bernama Ismail dari rahim Siti Hajar. Pada usia 100 tahun Siti Sarah mengandung juga, lahir Nabi Ishak gitu. Nah,
Kita kembali karena Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak yang kasep. Karena memang yang namanya rumah tangga itu salah satu ujiannya, dinamikanya, apalagi jika poligami sok pas ya wae, sok baut minimal lah, standar minimal. Sunar sindir itu standar minimal, kan itu pas ya. Dan yang paling ieu mah yang perintah Allah, akhirnya dihijrahkanlah Siti Hajar kemana? Ke Mekah itu, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat kata singkat cerita, Allah itu mengambil janji Nabi Ibrahim yang tadi. Dicatat, jika saya punya anak pun akan saya sembelih. Jangankan unta, jangankan kambing, jika pun saya punya anak, saya akan menyembelihnya. Nah, kemudian karena itu masuk ke dalam nadar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan nadar tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi satu kali, hanya perintah Allah. Saya tegas pokok gitu kejadian etate, ucapan etate. Ku Allah diingatkan kamu pernah bernadar akan menyembelih putramu, laksanakan. Hari malam pertama belum yakin dari Allah karena takut itu dari setan. Akhirnya pada malam kedua mimpi yang sama, malam ketiga mimpi yang sama, dan akhirnya yakin ini adalah perintah Allah. Maka setelah itu menyuruh istrinya Siti Hajar dandanan Ismail. Pada satu riwayat, menurut satu riwayat Nabi Ismail pada saat itu berumur 6 tahun, ada yang menyatakan 9 tahun, ada yang menyatakan 13 tahun. Nah, di dandanan, si dandanan sakasep-kasepna, namanya anak kecil, akan saya bawa ke tempat perjamuan, tempat pesta, orang traktir. Maka di dandanan budak teh digolapan, dikasepan, memakai baju yang paling bagus. Nabi Ismail teh berangkatlah di sana Kajamarat ayeuna di Mina. Di Mina langsung Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail dalam surat As-Soffatnya. Nah, bercerita Nabi Ibrahim kan Nabi Ismail bahwa wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu berdasarkan perintah Allah. Lalu apa pendapatmu? Diajak diskusi ya Nabi Ismail. Sahur Nabi Ismail, ya abadi if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin, aku insya Allah akan digolongkan menjadi orang-orang, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nih kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, saking soleh-solehnya, akhirnya dijalankanlah perintah itu, badai dipencit. Sebelum dipencit, setan menggoda Nabi Ibrahim. Ku Nabi Ibrahim teriwaro digoda kumaha Ibrahim, ari didinya cager teu. Kamu itu bertahun-tahun tidak punya anak, lihat dia sakitu kasepna ayeuna boga budak bari kasep. Kamu dikasih rasionalisasi oleh setan teh, dirasionalisasi. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Walaupun rasional bahwa manya ngabunuh budak, kan rasionalnya, karena ini perintah Allah dilaksanakan. Akhirnya dilemparlah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali godaan. Gak cukup sampai di situ, setan langsung menggoda Nabi Ismail, menggoda, lihat ayah kamu, ayah semacam apa yang ingin membunuh anaknya, bla bla bla. Sama Nabi Ismail, oke, dia akan menjalankan perintah Tuhannya. Begitupun juga lari setan ke mana? Mendatangi Siti Hajar, menggoda, yuk Hajar tinggali salaki anjeun Ibrahim, merek mencit budak anjeun, budak sakitu kasepna, budak yang lama-lama ditunggu sekarang mau dipencit. Jawaban Siti Hajar bagaimana? Jawaban Siti Hajar, tidak ada seorang nabi yang akan berbuat jahat. Kenapa sampai demikian? Cek Ibrahim eta teh parentah ti Allah, manya Allah nyata muncit. Jawaban Siti Hajar bahwa jika itu perintah Allah, jangankan anakku, nyawaku saja akan aku pertaruhkan. Luar biasa. Nah, ini simbol penolakan terhadap
setan, penolakan pembangkangan kita terhadap setan disimbolkan dengan melempar jumroh itu. Nah, kita pun demikian. Kita melempar itu walaupun secara simbolis, tapi artinya kita melemparkan akhlak-akhlak syaitoniah, sifat-sifat syaitoniah yang ada dalam diri kita, dibuang kurang dibaledogkeun gitu. Nah, dan yang ketiga adalah cerminan perjuangan spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam menjalankan perintah Allah itu tidak semulus yang diperkirakan. Pasti ada cobaan, ada godaan dan sebagainya. Digambarkanlah melalui perjuangan Nabi Ibrahim itu. Sampaikan kita harus mengikuti melempar jumrohnya. Jika dibayangkan bahwa kehidupan ini semulus apa yang kita inginkan, maka mual aya manjada wajada. Wah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu tidak ada. Nah, selanjutnya sebelum adzan asar saya perkenalkan dulu, itu ada jumlah ula, wusta, akobah, ya. Jumlah ula, wusta, akobah ini diambil di tingkat yang paling tinggi, bukan di tengah-tengah, supaya terlihat ula, wusta, akobah. Kita akan muncul dari sebelah sini, tapi di tingkat tengahnya, ini tingkat atas. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, waktu melempar jumroh ada dua. Tanggal 10 Dzulhijjah kita melempar jumroh akobah saja. Ini wajib haji yang keempat. Tadi yang ketiga kan? Wajib haji yang keempat ialah melempar jumroh akobah saja pada tanggal 10. Ini gambarnya. Jadi pada tanggal 10 kita akan melakukan jumroh akobah saja. Jumroh ula kita lewat, jumroh wusta kita lewat, langsung menuju akobah. Dilewat tanggal 10. Makanya pada tanggal 10 itu ula wusta kosong. Banyak jamaah yang tidak begitu manasik mah membengkosong, kurang baledog ula di baledog, wusta di baledog karena kosong. Justru kosong itu karena pada hari itu tidak ada syariat melempar jumlah ula dan wusta, langsung ke akobah dilewat. Setelah itu baru tahallul awal, ya. Tahallul awal mencubur. Nah, bapak-bapak biasa di Mina dibotakan gitu. Ibu-ibu entah dibotakan, tidak sunat, justru makruh dibotakan. Kemudian selanjutnya yang kedua ialah pada tanggal 11, 12 untuk nafar awal, 11, 12, 13 untuk nafar sani. Melempar jumroh tiga-tigana, jumroh ula, wusta, akobah. Pas datang kita ke ula dulu, melempar 7 kali. Lanjut jalan 7 kali lagi ke wusta, jalan lagi ke akobah 7 lemparan. Pada tanggal berapa? 11, 12 untuk jumroh, untuk nafar awal. Untuk nafar sani 11, 12, 13. Nanti akan dijelaskan apa perbedaannya nafar awal dan nafar sani. Nah, pekerjaan ini masuk ke wajib haji nomor ke-5, melempar ketiga jumroh. Nah, syarat-syarat melempar jumroh sebentar. Barang yang dilempar harus batu atau sejenisnya, tidak. Jadi tidak boleh jenis yang lain seperti tanah liat, keramik, tidak boleh. Harus batu, ya. Apalagi payung, sandal dan sebagainya. Orang Indonesia segitu. Wah, sial, beli sandal di baledogeun. Saya bayangannya itu setan. Jadi saking amok sandal di baledogeun. Kedua, melemparnya harus dengan tangan secara langsung, tidak boleh dengan ketempel, ditendang. Tidak boleh mulai busur, olok-olok, mulai busur, ketempel, atau ditendang, gak boleh. Harus langsung oleh tangan. Batunya berjumlah 7 butir untuk setiap jumroh. Yang keempat, batunya harus dilemparkan satu persatu, tidak boleh sekaliguskan. Ingin instan di baledog belum 4 anak, 7 anak, gak boleh. Satu persatu. Batunya pelemparan ditujukan pada objek lemparan, pada tiang jumroh. Dilaporkannya karena tiangna harus dilempar ke sana. Harus dengan cara melempar, tidak boleh dengan cara meletakkan batu. Buhan upami jajaran pertama tinggal gitu, nah nggak boleh, harus tetap melempar walaupun di jajaran pertama. Batunya harus yakin jatuh di tiang jumroh. Kalau kita yakin batunya tidak sampai, kita harus mengulangi. Misalkan pas kalau kita orang lalaunan kayaknya batunya nggak sampai, ulangi lagi lemparan itu. 8, batu kerikilnya tidak boleh mustakmal atau bekas melempar jumroh orang lain. Mulungan banyak di bawah mulungan, karena itu pasti bekas melempar orang lain yang tidak sampai.
terakhir satu lagi sunat-sunat melempar jumroh. Nah, eta mah sunat-sunat melempar jumroh ada di buku itu. Ada di buku halaman berapa? 39 ya. Nah, sekian dulu dari saya, mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan. Karena memang digusur ke waktu. Hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.